Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Marta dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 31. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Sri, yaitu membuat video media pembelajaran pada materi sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, yang kedua yaitu pembebasan pada Irian Barat, yang ketiga yaitu ada perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945 pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan setelah mencoba demokrasi liberal. Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahnya ke sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat pada pemimpin negara saat itu. Nah, pemimpin negara pada saat itu yaitu Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak lahirnya dekret Presiden kelima pada bulan Juli tahun 1959. Adapun kondisi politik pada saat itu yaitu pada tanggal 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Nah, kabinet ini merupakan kabinet yang memiliki program kerja yang disebut dengan Tri Program, yang meliputi yang pertama yaitu masalah-masalah sandang dan pangan, yang kedua itu keamanan dalam negeri, dan pengembalian pada Irian Barat. Nah, kondisi politik di masa demokrasi terpimpin terdapat beberapa kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun kebijakan dalam negeri pada masa itu yaitu yang pertama, pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, lewat sidang umum MPRS pada tahun 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, yang ketiga yaitu Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS diketuai oleh beliau. Yang keempat yaitu Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 25 bulan 6 tahun 1960. Setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Nah, yang kelima yaitu Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Lalu yang keenam, dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ketujuh yaitu lembaga tinggi negara yaitu MPRS, DPR-GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. Nah, yang ke-8 yaitu Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi yaitu KOTI. Nah, yang ke-9 yaitu menerapkan paham Nasakom dalam lembaga negara. Nah, adapun kebijakan luar negerinya yaitu muncul istilah OLDEFO, All Established Force, di mana ini adalah negara-negara yang menganut politik kapitalis yang cenderung kolonialis. Yang kedua ada NEVO, itu New Emerging Force, artinya negara-negara anti kolonialis dan anti imperialisme. Nah, pada kebijakan luar negeri juga dijalannya politik mercusuar, di mana pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Contohnya itu pembangunan kompleks OR Senayan. Yang kedua ada politik poros. Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC yaitu Poros Jakarta-Peking. Juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat dalam infografis yang telah kita bahas yang tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan. Seperti penerapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pada masa itu masih bisa.
Karena waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 belum diamandemen. Dan di pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Selain itu, keberadaan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara juga menuai kontroversi. Kenapa? Karena tidak lain karena pembentukan dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya badan seperti MPRS itu sendiri dipilih melalui pemilu atau pemilihan langsung. Nah, lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang pembebasan Irian Barat. Nah, banyak terjadi peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin. Kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin ini memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. Nah, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa itu yaitu pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Ada berbagai macam jalur dan perjuangan yang dilalui agar bisa membebaskan dan mengembalikan Irian Barat. Nah, yang pertama ada jalur diplomasi, yaitu dilakukan melalui perundingan bilateral pada tahun 1951 dan dilakukan sidang PBB pada 1954 dan mendapat dukungan dari negara seperti KA dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1957. Yang kedua ada konfrontasi ekonomi. Dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, yaitu seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi Republik Indonesia dari Rotterdam, yaitu Belanda, ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada konfrontasi militer, di mana dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pada tanggal 2 bulan 1 pada tahun 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala, diketuai oleh Majen Soeharto. Nah, pada tanggal 15 bulan 1 tahun 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso. Nah, pada tanggal 15 bulan 8 1962 dilakukan perjanjian New York dan pada tanggal 19 bulan 11 1969 sidang umum PBB mengesahkan hasil Papera. Nah, sekian dulu materi tentang pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Kita berlanjut pada kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi. Nah, kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa itu, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Nah, adapun upaya perbaikan ekonomi pada negara Indonesia pada masa itu yaitu yang pertama pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Badan Perancang Pembangunan Nasional. Upaya perbaikan ekonomi Indonesia dilakukan dengan membentuk Dewan Perancang Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Nah, yang kedua yaitu dilakukannya penurunan nilai uang. Nah, untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Nah, yang ketiga ada melaksanakan deklarasi ekonomi yaitu DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru yaitu perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu deklarasi ekonomi. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Nah, yang keempat ada pembangunan proyek mercusuar. Nah, keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Nah, proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari. Nah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata dan salah dalam mendeskripsikan materi. Saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya aturkan Parmesanti.
Om Santi 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 Om.